Monggo ibu-ibu dipersilahkan untuk makan snacknya dan minum tehnya. Saya tak bicara. Jawab salam saya ya Bu. Penuh semangat ya Bu. Hari Ahad libur kita ya. Oke, kalau libur-libur begini mesti semangatnya tambah tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamni bil Qur'an. Yang saya hormati Ibu Martini selaku Ketua PRA Timbul Harjo. Ibu Tutunya udah datang? Belum? Oh ya udah. Yang saya hormati ibu-ibu PRA Timbul Harjo, warga Aisyah maupun simpatisan Aisyah, dan juga jamaah Masjid Syekh Utsman Manggung, yang alhamdulillah pagi hari ini dengan takdir Allah kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat ya Bu. Ada yang pegel-pegel nggak Bu? Tenang Bu, setelah ini kita nyoto seger pesan ya. Oh bakso ya, Julis. Baik, alhamdulillah ya. Banyak-banyak kita mengucapkan hamdalah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dari sejak kita lahir sampai hari ini. Kita nggak bisa ngitung, bener nggak? Yang sudah dikasih apa wae ra iso dihitung. Ning kita memang tidak disuruh untuk menghitung. Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Disuruh bersyukur bukan berhitung. Ya. Jadi intinya sebagai manusia hamba Allah nggak perlu ngitung-ngitung nikmat Allah. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya terus terang agak gagal fokus tadi Bu. Saat pembacaan kalam ilahi kok ada yang saya kira ada ibu-ibu yang ketawa. Ini ibu siapa yang ketawa?
Begitu Mas Aisyah saya berdiri nengok belakang, walah. Ono kalkun apa ya itu ya. Ternyata kalkun yang bersuara. Walah, wis udzon karo ibu-ibu. Enggak ada ibu-ibu PRA sini yang kok ayat dibacakan kok malah ngobrol ya Bu ya. Semuanya mendengarkan, bener nggak Bu? Nek pengajian ya orang ono sing ngobrol toh Bu? Ya Pak. Ya enggak ini. Salah. Cuma nanya, memastikan supaya ndak salah, ndak suudzon gitu loh Bu. Saya mau pantun dulu lah. Jalan-jalan ke tanah suci, jangan lupa membeli kurma. Kalau memang cinta pada Nabi, ayo buktikan, jangan cuma di bibir saja. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Nah, ibu-ibu, ini kayaknya belum fokus, itu udah pada habis belum itu snacknya? Fokusnya snack ini kayaknya. Itu pantun tadi bukan sekadar pantun, tapi ada fakta di dalamnya, bener nggak? Kok ngangguk Bu? Berarti bener nih, cuma di bibir saja. Cintanya jangan cuma di bibir saja. Hari ini saya ingin membawakan sebuah tema ringan-ringan saja Bu, biar pada nggak ngantuk. Yang berat udah kehidupan berat, tambah pengajian lo abot, ngantuk aku. Apa mana yang senderan-senderan lah. Boyoke sakit ya Bu. Perih nek ora senderan. Ya wis ora apa-apa, sendero. Ya. Hari ini saya ingin membawakan sebuah tema Maulid Nabi, dari cinta turun ke hati. Enggak. Nah, ini turun ke hati ya disimpan di hati tok. Turun ke aksi. Aksi itu tindakan. Jadi jangan cuma cinta aja tapi no action. Hari ini kita akan berbicara bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, tidak hanya lewat ucapan, memperbanyak sholawat, ning aksinya tidak ada. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjadi sebuah fenomena yang umum saat ini. Banyak dari kita yang mengaku sebagai umatnya Muhammad, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Muhammad. Betul nggak Bu? Kita lihat kiri kanan kita, ojo lihat sebelah jenengan sekarang. Nanti nek nang omah ya. Lihat, oh iya ya, katanya wong Islam. Ning kok akhlaknya masih belum Islami. Makan yo masih tangan kiri. Ya kan? Berdiri itu mertawakan yang makan tangan kiri kuwi. Hai Bu Ustazah, ini kok bener banget ya. Ngakunya cinta Nabi, sholawatnya sampai ribuan, tapi sholatnya bolong. Yang seperti itu kira-kira cinta beneran apa cinta bohongan Bu? Nek Bapak bilang, Bu aku ki jan tresno tenan karo kowe. Ning nek giliran kita lagi ribut ngangkat pemean padi urung di entas, Bapak duduk ongkang kaki main HP. Jenengan percaya nggak itu yang bilang aku tresno karo kowe? Maka sekarang kita mau bilang yang namanya cinta pada Nabi itu butuh pembuktian. Dari cinta turun ke aksi. Nah itu. Berbicara tentang cinta ibu-ibu, siapa di sini yang belum pernah jatuh cinta? Wis bosen karo cinta.
Wis usianya sakmene ya wis ora bicara cinta. Oh masih, keren itu yang masih itu. Ya. Yang muda-muda coba sapa sing tidak pernah jatuh cinta. Soalnya susah nek mau bicara cinta pada orang yang tidak pernah jatuh cinta. Semuanya insya Allah pernah jatuh cinta ya Bu. Tidak jatuh cinta sama bapak, jatuh cinta sama anak. Bapaknya wis bikin capek wis. Aku sama anaknya wae cinta gitu ya. Nah, adalah seorang pakar konseling keluarga, namanya itu Dr. Gary Chapman, Bu. Gary Chapman, siapa Bu? Wis ora usah dihafal namanya. Beliau itu memperkenalkan tentang yang namanya tangki cinta atau love tank. Ya, jadi tangki. Jenengan tahu tangki ya? Tangki apa sih ya? Tangki air tuh nah. Di sini nggak kelihatan ya. Tandon, nah. Tandon. Jadi kalau orang sana bilangnya love tank, kita love tandon. Nah, ya cinta tandon. Nah, tandon cinta ini sebenarnya cuma metafora aja, ya. Tandon itu kan untuk nampung air ya Bu. Nah, kalau tandon cinta itu untuk memenuhi atau menampung kebutuhan kita, kebutuhan emosional seseorang. Ya, tentang apa? Tentang cinta dan kasih sayang, perhatian. Ya, jadi jika seseorang itu tangki cintanya tuh adanya di dalam diri ya Bu, nggak kelihatan ya jenengan cari orang ketemu. Ya, itu secara metafora aja. Jadi di dalam diri kita ini, kalau tangki cintanya nggak terpenuhi, dia nggak dapat kasih sayang, perhatiannya kurang, cintanya juga kurang, maka itu nanti akan berdampak kepada sikapnya kepada orang lain. Nah ini nanti jenengan bisa lihat nih, nek ketemu sama temen kok hawane ming arek merengut wae, itu berarti tandon cintanya kurang. Lek tandon itu airnya tinggal sidik, kira-kira apa yang terjadi di keran Bu? Mati kan, airnya mati. Nah begitulah kita. Nek tangki cinta kita ini itu bisa bertambah, bisa berkurang Bu. Bertambah itu kalau terus diisi, berkurang kalau nggak pernah diisi. Lama kelamaan jadi hilang atau habis. Nah tangki cinta ini dimiliki oleh semua orang, baik sing lansia, yang dewasa maupun anak-anak sampai bayi. Anak bayi nek kekurangan tangki cinta, hawane ming rewel. Ya. Mbok ne lagi dia nangis nih, nangis butuh perhatian. Mbok ne asik ngegame. Asik balas chat. Asik isi keranjang nang Shopee. Akhirnya nangis terus, hawane bawaannya nanti jadi rewel terus. Sampai di sini bisa dipahami tentang tangki cinta ya Bu. Tandon cinta kita harus dipahami ya. Sekarang jenengan tanya pada diri sendiri, kira-kira tangki cintaku ini penuh apa enggak? Bapak, tangki cinta seorang istri itu bisa diisi oleh suami, anak, orang tua, ya. Kalau anak-anak diisi oleh orang tua. Lah terus aku nek wis lansia ngene iki kepiye? Ya dari anak-anak. Kalau dari pasangan, kalau memang masih ada, nek pasangan udah nggak ada, nggak usah cari pasangan yang lain. Ya. Ntar bingung lagi cara ngisinya. Ya. Jadi fokus untuk mengisi tangki cinta. Seseorang yang tangki cintanya atau tandon cintanya itu penuh, maka dia bisa mengungkapkannya dalam yang namanya love language atau bahasa cinta. Ya, jadi bahasa cinta manusia itu ada 5 Bu. Nanti jenengan lihat ya, kira-kira aku
bahasa cintanya yang mana gitu. Sebentar, saya cari dulu tulisannya, hilang Bu. Nah ini dia. Jadi ada 5 bahasa cinta. Ini kalau tangki cintanya penuh ya Bu. Ada 5 bahasa cinta. Yang pertama itu word of affirmation. Nggak usah pakai Inggris ya Bu, Indonesia aja dah. Saya juga belibet nih mulutnya. Ya, kata-kata peneguh atau penyemangat. Jadi biasa denger kayak gini, ayo dek kamu bisa. Ih mama cantik banget hari ini masakannya top. Nah, nek kita senang dengan bahasa itu artinya kita termasuk ya bahasa peneguh ini. Bahasa cintanya kita suka dengar kata-kata penguat gitu. Ya. Misalnya ada anak yang ini, ayo dek segera, ayo cepat larinya cepat. Apaan sih mama, udah mama aja yang lari. Nah, berarti dia bukan termasuk yang suka dengan kata-kata, bukan word affirmation tadi, bukan yang suka mendengar kalau misalnya supaya dia semangat itu harus diberi kata-kata tuh bukan. Apaan sih ngomong wae dari tadi, itu berarti bukan dia tuh. Bahasa cintanya bukan itu. Ya, ada yang kedua namanya quality time atau waktu yang berkualitas. Senengnya dia itu lebih senang apa? Kumpul bareng. Ya, kumpul bareng, pokoknya ketemu orang. Terus dengan keluarga itu senengnya ngumpul aja, kemana-mana bareng. Nah itu. Yang ketiga adalah menerima hadiah. Jadi kalau dikasih hadiah seneng banget. Ini kayaknya ibu-ibu semuanya bagian ini ya. Dikasih hadiah tuh pasti semangat semua ya kan Bu. Yang keempat, love language yang keempat itu adalah sentuhan fisik. Jadi misalnya gini, ada anak yang seneng kalau disentuh, dipeluk, dicium. Ada anak yang nggak suka, bener nggak? Mau dicium apaan sih mama tuh, geli. Kan gitu ya. Ada juga yang perempuan kayak gitu, apaan sih? Nah itu berarti dia bukan termasuk ya sentuhan fisik, dia nggak suka. Maka jangan diberikan. Kalau orang nggak suka sentuhan fisik maka jangan disentuh-sentuh terus. Ada kalanya Bu, anak saya nomor 2 tuh, dia berdiri atau duduk aja tuh jempol kakinya kudu kena orang. Iya, nomor 2 tuh. Tapi kalau yang nomor 3 nomor 4, begitu kita akan gitu, apaan sih? Maka memang tidak bisa kita kasih seperti itu. Anak saya yang kedua senang banget dipeluk Bu, laki-laki badan gede. Tapi senang banget dipeluk. Senang banget dielus-elus kepalanya. Dia kalau duduk kita ada di sebelah mana jempol kaki dia kudu kena. Kalau enggak puas dia. Berasa sendiri kali ya. Seperti itu. Jadi nanti jenengan bisa memperhatikan ke anak atau ke suami. Kira-kira anak saya atau suami saya itu bahasa cintanya yang mana. Sehingga kalau jenengan tahu bahasa cinta seseorang, jenengan bisa memenuhi tangki cintanya tadi. Gitu. Jenengan ngasih cintanya sesuai dengan yang dia suka gitu loh. Terkadang karena memberikannya salah, cintanya salah caranya, akhirnya apa? Tangkinya kosong. Gitu. Wah, ini bicara Maulid Nabi kok lari ke cinta ya. Ini nanti akan kita sampai kepada Maulid Nabi tadi ya. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan. Orangnya nggak banyak ngomong Bu, tapi jenengan mau duduk udah langsung disodorin kursi. Jenengan mau makan udah diambilin piring, diambilin sendok, diambilin gelas misalnya. Atau mungkin dia akan bertanya mau minum, diambilin minum. Jenengan mau buka botol kesusahan, dia tanpa banyak ngomong langsung ambil botol, dibukain kasih. Kelihatan cuek tapi selalu melayani. Nah itu karena dia memang bahasa cintanya adalah pelayanan. Jenengan gak banyak ngomong, sambil marah sama bapak aja bisa tetap ngulek sambel, goreng tempe, rajang sayur. Karena ada pelayanan terpaksa Ustazah. Oh ya sudah. Kalau sudah bilang terpaksa ya mau gimana lagi ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, ketika kita sudah berbicara tentang tangki cinta, betapa pentingnya kita mengisi tangki cinta seseorang agar dia bisa memiliki
bahasa cintanya. Dia bisa mengekspresikan cintanya kepada seseorang. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut jenengan kira-kira Rasulullah, Allah dan Rasulnya itu sudah menunjukkan, sudah memenuhi tangki cinta kita belum? Ayo. Kira-kira Allah dan Rasulnya itu sudah memenuhi tangki cinta kita apa belum? Sudah belum? Sebentar, ini tulisannya nang di ini dia. Nabi itu ya sudah menunjukkan atau sudah memberikan tangki cintanya, ya, memenuhi tangki cinta kita bahkan ketika beliau sudah nggak ada. Kita umat yang nggak pernah ketemu Rasul, bahkan ketika Rasulullah mau mati, mau meninggal, ya, mau wafat, beliau nggak mikir lain-lain. Yang dipikir apa? Ummati, ummati, umatku ini bagaimana nanti, gitu ya. Kalau berbicara tentang cinta kepada seseorang, maka Rasulullah menjadi contoh teladan untuk kita tentang cinta. Cinta tanpa pamrih. Kita cinta sama bapak karena pernikahan, bener nggak? Neng nggak nikah mana mau aku mencintaimu. Ketemu nang jalan papasan senggolan pun ora senyum, bener nggak? Kita menikah karena cinta, tapi Rasulullah kepada umatnya, ya, tidak ada tendensi apa-apa. Bahkan ketika beliau disapa oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah nyapa ketika pertemuan di langit ketujuh. Nabi bilangnya apa? Assalamu alayna. Gak mau sendirian beliau tuh, ngajak assalamu alayna, keselamatan atas kami semua, wa ala ibadillahi salihin, dan atas orang-orang yang berbuat baik. Nabi itu udah nunjukin cintanya sampai seperti itu, udah memenuhi tangki cintanya. Tutur katanya lembut kalau bicara tentang word affirmation. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Cara beliau memberi semangat untuk kita menjadi manusia terbaik. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu caranya Nabi memberikan semangat kita. Kata-katanya nggak ada yang negatif, Bu. Ya, itu Nabi tuh udah ngasih contoh tuh. Nih kita terkadang kepada suami, kepada anak apalagi, bangun dak. Beda, ya. Ini yang kita bilang kita cinta Nabi, tapi untuk actionnya belum, masih jauh, ya enggak? Kemudian apa? Beliau itu selalu memberi hadiah, juga senang menerima hadiah. Udah dicontohin tuh, ya, saling memberi hadiah lah, maka kalian akan saling mencintai. Itu kata Nabi. Kemudiannya apa? Beliau itu kalau masalah servis atau pelayanan nomor 1, ya, baju robek apa disuruhnya istrinya yang menjahit? Enggak, Bu, jahit dewek. Suami kita gimana, Bu? Yang suaminya jahit sendiri, alhamdulillah, Pak, punyaku juga loh, Pak. Alhamdulillah, itu berarti suaminya mau meniru Nabi. Nabi tuh nggak pernah nyusahin istri-istrinya. Suami kita gimana, Bu? Kadang-kadang. Ya. Jadi itu, kalau berbicara tentang cinta kepada Nabi, maka Nabi sudah memberikan contoh nyata bagaimana memenuhi tandon cinta.
Nah sekarang bagaimana sih caranya tangki cinta itu bekerja? Dia itu sebagai wadah emosional, Bu. Makanya nanti jenengan bisa lihat ya, orang-orang yang mereka itu menyatakan cinta pada Nabi tapi tidak mengikuti gaya Nabi, maka wadah emosionalnya itu memang kurang. Tangki cintanya tuh nggak penuh. Karena apa? Ya nggak baca Quran, ya nggak baca hadis, ya nggak sholat. Makanya tidak kenal bahasanya, bahasa cinta Allah dan Rasulnya. Makanya pentingnya kita nih ngaji-ngaji kayak gini nih, dalam rangka mengisi tandon cinta. Dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah. Nah, seseorang yang memiliki tandon cinta yang utuh tadi, orangnya itu ramah, hangat sama yang lain, berpikirnya positif, selalu semangat belajarnya, ibadahnya yo rajin, nggak pakai acara kadang kalau ingat. Itu kalau orang yang tandon cintanya penuh, karena dia akan berusaha mengikuti Nabi. Gak ada ceritanya, yang penting kan hatinya baik. Sholat kagak, gak ada. Wong Nabi gak nyontohin kayak gitu. Ya, Nabi manusia terbaik, ya tetap sholat apa enggak? Sholat. Maka jangan ada ceritanya, yang penting kan hatinya baik. Biarpun gak sholat gak apa-apa, gak bisa. Nabi Muhammad itu manusia terbaik. Tadi 2 ayat yang saya baca di awalan tadi, ya, telah ada suri teladan dalam diri Rasulullah untuk diikutin. Maka berbicara tentang kebaikan, maka ikutilah contohnya dari Nabi Muhammad. Nah, kalau seseorang tangki cintanya itu setengah atau kurang, atau bahkan gak ada tangki cintanya, maka tadi dia jadi manusia yang hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Dapat nasihat, marah. Nggak mau nih datang-datang pengajian kayak gini. Karena apa? Merasa pengajian itu untuk dirinya. Ini nyindir nih ustazahnya nih. Ini pasti ada pesanan ini dari Bu Martin nih. Sehingga dia ngomong kayak gini nih. Itu kalau orang tangki cintanya kurang. Tapi kalau cintanya full, tangki cintanya full, apapun yang diberikan dalam rangka kebaikan itu akan diterima dengan lapang dada. Karena dia merasa bahwa apa? Ini kalimat cinta Nabi. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya ibu-ibu? Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira kita ya, Allah dan Nabinya itu udah nunjukin nih bahasa cinta Allah dan Rasul sudah ya. Kemudian apa? Untuk memenuhi tangki cinta juga udah tuh Allah dan Rasulullah tuh. Nah kita sebagai umatnya gimana? Udah belum? Ayo, snacknya ditinggal dulu. Mikir dulu, mikir. Udah belum ya? Aku sudah memenuhi tangki cinta itu belum ya? Aku sudah memenuhi yang namanya bahasa language, bahasa cinta aku kepada Allah dan Rasulnya apa enggak? Saya berikan analoginya ya Bu, bagaimana kita itu bisa yang namanya kalau udah cinta ya, tadi cinta, dari cinta turun ke aksi. Ya, jangan cuman di bibir, apalagi simpan di hati Bu, jangan. Cinta itu wujudkan, nyatakan ya. Yaitu tadi yang pertama, cinta itu butuh bukti. Kalau kita ngaku cinta pada Rasulullah, pada Allah, maka buktikan. Kebayang ya Bu ya? Ya tadi saya bilang, suami bilang I love you dek. Ini kita ngangkat jemuran sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri, ngurus anak sendiri. Lagi mau makan anak teriak mak, kita juga. Suami di mana? Di kamar rebahan. Biasanya cinta, makan tuh cinta. I love you deh. No, I don't love you. I don't need you. Ya, gemes nggak Bu? Punya suami yang seperti itu, mengatakan cinta tapi nggak menunjukkan cintanya. Bukti gajinya aja nggak dikasih Bu. Itu lari kemana ya? Oke.
Jadi sama juga kita ngaku cinta pada Nabi tapi sholatnya masih bolong. Nabi ngajarinnya sholatnya gimana, Bu? 4 kali sehari atau 2 kali sehari? Sholatnya pada saat ingat atau pada saat lupa? Jadi Nabi ngajarin yang namanya sholat itu 5 kali sehari. Kalau bisa ditambah dengan sholat sunnah. Itu apa yang ditunjukkan kepada Nabi. Oh, Allah sudah turunkan perintah sholat. Caranya gimana? Nabi diutus, tunjukkan caranya sholat. Oh, caranya sholat subuh gitu. Oh, caranya sholat duhur gitu. Kita ikuti, bukti kalau kita cinta Nabi. Jangan bilang cinta Nabi, jangan bilang kata aku udah sholawat ribuan kali, tapi yang namanya sholat bolong. Baca Qur'annya jarang, belum tentu seminggu pegang Al-Qur'an, baca Qur'an. Ayo di sini yang seminggu sekali baca Qur'an siapa? Pas Yasinan doang atau pas Al-Kahfian doang? Yuk kita mulai ya. Kalau bisa minimal setiap hari 1 ayat dibaca. Ya, minimal udah kalau memang benar-benar kita nggak sanggup untuk baca. Ya, aduh ustazah saya tuh kalau baca Quran nggak bisa, saya nggak tahu tulisan Qurannya itu, saya bisanya cuma hafalan yang didengar tiap hari dibaca. Udah itu aja dibaca nggak apa-apa. Yang penting punya ikhtiar, punya upaya untuk menunjukkan, membuktikan aku iki loh orang Islam yang cinta Nabi, yang mau membaca surat-surat Allah. Jenengan nek jatuh cinta Bu, dikirimin surat nek zaman biyen surat ya Bu. Nek saiki SMS apa WA ya kan? Nih ketika dapat WA dari pacar, wah wis begitu mati langsung senyum-senyum sendiri. Itu orang yang lagi jatuh cinta. Buktinya ya kayak gitu, kadang jadi kayak orang gila ya Bu. Buka WA ketawa sendiri. Nah ya, cinta butuh bukti. Jadi nggak cuman omdo alias apa Bu? Omong doang. Nah yang kedua, cinta itu sikap, bukan kata. Sikap ya. Istri yang sayang suami bukan cuma bisa bilang, Mas kamu ganteng banget, aku sayang banget sama kamu. Nih nggak tahu masak, arek lungo ya tuh kalau lungo. Anak nangis bekar-bekar ya diem baik. Lagi asik iki, sinetronnya lagi mantep iki. Ya, nggak kayak gitu, ya. Kita buktikan dengan sikap hormat pada suami, ya, sayang pada anak-anaknya, menjaga hartanya. Sekarang itu banyak Bu berita-berita ya nggak? Yo di orang-orang sana itu loh. Suami istri tapi kok ya masih bisa punya yang lain. Yo berarti ora cinta. Ya, jangan sampai kayak gitu ya Bu. Ayam boleh kayak gitu, punya banyak pasangan. Ini kita manusia ndak. Ya, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Muhammad, ketika mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita menjaga sunnah beliau. Jaga betul-betul. Sunnah beliau apa? Di antaranya tabassumuka fi wajhi akhika hakika laka sodako. Senyummu di hadapan wajah saudaramu sodako Bu. Nah ketemu teman, aku gila dijengkel wes. Enggak, sejengkel apapun nek ketemu dengan saudara, dengan temannya tetap harus senyum. Wong itu sodako Bu, lagi nggak punya duit, sodakonya pakai senyum aja. Begitu ketemu, gitu, jangan tuh. Enggak ya, wajah cemberut di hadapan saudaranya bakal cepet mati Bu. Darah tinggi terus kok. Terus apa? Ya ikuti ajaran Rasulullah itu. Rasul ngajarin seperti apa itu yang kita ikuti. Gak usah digawe-gawe.
Oh kayak gini kayaknya lebih islami, padahal Nabi nggak pernah bikin. Ya, jadi ikuti apa yang diperintah, apa yang dicontohkan, itulah yang kita ikuti. Di luar dari itu nggak perlu Bu buang-buang tenaga. Membaca Quran aja belum mesti setiap hari kok, ngapain bikin yang lain-lain. Ya. Kemudian apa? Berikan aksi dengan membela nama beliau. Ada yang meremehkan, merendahkan, menghina nama Nabi Muhammad, maka kita adalah orang pertama yang akan membela Nabi Muhammad. Jangan malah ikut-ikutan ketawa, Bu. Kemarin itu saya dapat video. Mereka itu atlet MMA, Bu. Jadi dia dari Amerika Serikat menghina sholat. Qadarullah lawan dia itu adalah atlet dari Rusia, orang Islam. Dia menghina gerakan sholat pas gerakan sujudnya. Baru 10 detik pertandingan, Bu, digampar sama atlet Rusia tadi, jatuh tertelungkup kayak orang sholat. Gak bisa bangun, mukanya hancur. Ya. Jadi itu pembelaan. Beliau bisa mukul ya, kalau kita kan nggak bisa mukul ya Bu ya. Kita paling mukulnya sembarangan gitu ya. Tapi ada cara yang lebih baik. Kalau dia mungkin karena memang di medan pertarungan ya. Kalau ada orang yang menghina Nabi, ingatkan. Nggak mau dia dengarkan, bisa pakai kekuatan kalau kita mampu. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang juga menghina Nabi. Satu, saya juga dapat tuh video ini, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya, Bu. Jadi itu ceritanya di video itu seorang qori'ah perempuan baca Al-Qur'an, Bu. Ini di Indonesia kejadiannya nih. Tapi bagian mana saya nggak tahu. Baca Al-Qur'an. Datang orang laki, itu duit itu kan diikat kayak kalung gitu loh, Bu. Disawer, jadi ditaruh di atas kepalanya itu sampai matanya ketutup itu loh, Bu. Yang terjadi apa? Orang-orang yang lihat ketawa, Bu. Saya tuh pegang HP tuh sampai kenceng saking emosi. Kok bisa kejadian kayak gini terjadi di Indonesia gitu loh. Ayat Quran yang dibaca, perempuan yang lagi ngaji disawer duit. Habis itu apa, Bu? Nggak puas dengan cuman kayak gitu, dia ngambil duit lagi yang lembaran, dilempar ke atas tuh. Menjatuhi itu perempuannya tuh. Coba, kayak gitu kira-kira penghinaan apa enggak tuh? Rasa-rasanya saya tuh kepengen langsung terbang ke tempat situ, tak rabet-rabet tuh wong lanangnya wih. Mudah-mudahan nggak ada kejadian di Ibu, saya ingatkan, saya sampaikan ya, dan saya istilah mudah-mudahan ini menjadi saksi Allah ya nanti ya, bahwa saya sudah sampaikan ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menghina Allah dan Rasulnya tanpa kita sadari. Ya, tolong hargai itu. Misalnya sholawatan ya, sholawat ya sholawat aja, nggak usah yang aneh-aneh. Ya, bahkan sampai dibikin remix, dibikin apalagi tuh gaya-gaya musik yang saat ini, naudzubillahi min dzalik, itu merendahkan, itu tuh menghina sebenarnya yang kayak gitu tuh. Ya, jadi mari sama-sama kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan menjadi orang-orang yang menjadi penghina Allah dan Rasulnya. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, ibu-ibu, analogi cinta yang ketiga supaya kita makin paham ya. Kita paham bahwa cinta itu harus seperti apa. Cinta itu konsistensi, bukan sesaat. Ya. Suami istri itu harmonis bukan hanya masa-masa awal nikah. Istrinya kepleset atau jatuh, kenapa deh, ya Allah sakit ya. Sini tak bantu, diangkatin, dipapa. 10 tahun pernikahan, istri kepleset, mata tuh taruh di mana? Batu sebesar itu nggak ketok. Makanya jadi uang ojo geman.
Ya. Bahwa yang namanya harmoni suami istri itu harusnya sepanjang pernikahan hingga maut memisahkan. Tidak hanya di awal-awal yang memang masih pada kenceng-kenceng ayu-ayu, giliran wis kempot aja terus di seneni wae kerjaane. Ya kan? Masya Allah ya. Seneni Bu kalau digituin. Ya. Jadi dalam susah dan senang kita harus selalu kompak sama suami. Ya. Jangan malah kompaknya sama suami orang. Giliran 17-an aja lomba bareng kompak, giliran dengan suami. Oh, lirik-lirikan. Ya. Nah, begitu pula dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad, kepada Allah. Nggak cuman pada saat peringatan Maulid, baru cinta doang. Banyak-banyakin sholawat. Ning hari-harinya nggak ada wujud cinta kita. Ya, sholatnya enggak, ngajinya enggak, belajarnya yang enggak, nutup auratnya yang enggak. Maaf ya, nutup aurat itu salah satu perintah Allah. Nek cinta pada Allah maka harusnya manut. Bilang cinta tapi enggak manut. Percaya apa enggak, Bu? Pak, ojo koyo ngono to, Pak. Apa to? Pak, kowe cinta enggak sama aku? Ya cintalah. Ning apapun omongan kita enggak didengerin. Jenengan percaya apa enggak? Jadi gitu ya ibu-ibu. Cinta itu butuh konsistensi sepanjang hayat. Tidak hanya musiman, tidak hanya sesaat ya. Dan yang terakhir, analogi cinta untuk bisa kita lebih memahami diri kita, juga bisa untuk mewujudkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu cinta butuh pengorbanan. Bahwa yang namanya cinta itu, misalnya dalam keluarga kita, istri itu rela capek ngurus rumah, betul nggak Bu? Bangun pagi-pagi, wis segala yang di dapur dibersihin, diberesin, masak ya kan? Asah-asah, ngumbai, belum nyapu depan, nyapu rumah, anak-anak yo diurus, diantar sekolahan, jemput meneh. Tapi itulah cinta. Jenengan ikhlas mengerjakan itu semua karena cinta pada anak, betul nggak? Cinta pada keluarga, bener nggak? Ning itu tadi, nek cinta itu cuma satu pihak, lama-lama cinta akan habis. So kita sendiri yang berjuang, si bapak enak Maka kalau kita cinta kepada Nabi, kita juga harus rela berkorban. Berkorban apa? Ya berkorban segalanya. Ya, baik waktu kita, ya enggak? Lagi enaknya nonton sinetron, ternyata masuk waktu sholat, ya udah korbankan itu sinetron, sholat dulu. Aku belum ngaji ini seharian ini, ya udah korbankan waktu kita untuk ngaji. Ada pengajian itu di PRA, nggak usah aja, enggak, mangkat. Perempuan itu ya Bu, perempuan itu butuh ngaji. Karena Allah itu men-setting otak kita untuk berkumpul. Nah ini bedanya otak laki sama otak perempuan. Otak perempuan itu settingannya berkumpul. Kalau laki-laki settingannya bersaing. Jenengan lihat kalau toiletnya laki-laki itu nggak full Bu, cuman setengah. Nih mereka gimana? Enggak ada yang kayak gitu. Karena mereka bersaing punya sendiri-sendiri. Beda sama orang perempuan. Perempuan udah biliknya tinggi tuh, masih aja tok. Kamu di sebelah ya? Gimana tadi? Itu orang perempuan Bu, mengumpulkan informasi.
Berkumpul itu tuh. Kita berkumpul untuk mengumpulkan informasi kalau dari pengajian, dari ustadz-ustadz itu berarti di pengajian. Informasi dari tetangga berarti di mana, Bu? Warung. Mana lagi, Bu? Di pengajian juga bisa, tergantung situasi dan posisi. Ya enggak? Bisa itu di pengajian tetap mengumpulkan informasi dari tetangga. Tadi gimana tadi itu? Kok iso kok yang ngono? Ampuhlah kayak gitu. Biasanya tuh belakang. Oh, belakang enggak. Kalau yang di sini mah enggak, bukan ya, yang di sini enggak. Kayaknya serius banget itu yang di belakang tuh, sampai gini-gini. Ya. Jadi inilah pentingnya orang perempuan itu kenapa punya semangat ngaji. Harus, kalau sampai dia nggak semangat ngaji berarti otak dia tuh settingannya keliru tuh kayaknya. Ya, karena memang sukanya berkumpul. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah mengenal yang namanya cinta ya. Bagaimana kita untuk bisa yang namanya tandon cinta itu apa saja, bagaimana cara memenuhinya, kemudian bagaimana mengungkapkannya supaya pas tempatnya. Yang punya act of service ya, yang cintanya itu pelayanan, lewat pelayanan. Jadi jenengan gak usah marah ya, Bapak gak banyak ngomong. Dilihat, oh kali Bapak nggak banyak ngomong tapi di bagian pelayanan oke, gitu ya. Jadi nggak usah cepat emosi ya. Oh Bapak ini kenapa sih jalan sedikit kudu senggol, jalan sedikit duduk sedikit kudu senggol. Oh mungkin karena memang sukanya bagian kontak fisik. Apa sih Pak? Kok ayo mana terus? Nah, karena memang beliaunya kontak fisik gitu ya. Nah, jadi cinta pada Nabi itu ibu-ibu sekalian, kalau cuma di bibir saja lama-lama jadi hambar. Itulah yang terjadi pada umat Islam saat ini. Hanya bisa lip service, ngomong aku cinta pada Nabi cuma di bibir saja. Akhirnya apa? Actionnya kurang. Makin lama menjauh dari adab Islam. Maka mari sama-sama kita sadari ya, lihat dalam diri kita sendiri, kira-kira aku ini sudah mendekati yang namanya cinta pada Nabi apa belum? Keseharianku, akhlakku, bicaraku udah kayak Nabi apa belum? Minimal ya lemah lembut lah ya, minimal ya nggak bohong lah ya. Wong Nabi itu sidik, ya kan? Nabi itu sidik, Nabi itu amanah, Nabi itu cerdas, Nabi itu tablik. Minimal 4 itulah, kalau nggak bisa semua minimal 4 itu. Dalam keseharian kita jujur, amanah, ya. Cerdas itu lewat apa? Belajar. Jadi rajin-rajin datang pengajian, apa meneh sing ngisi Bu Nida. Harus lebih rajin lagi, mangkat lebih awal meneh. Jangan sampai Bu Nida nungguin tadi 1 jam. Udahlah pakai acara nyasar masih nunggu lagi di sini. Ya. Jadi ibu-ibu tolong, kalau undangannya itu jam 8.30, datangnya jam 9 coba datangnya ya jangan jam 9, jam 1. Ya. Jadi demikianlah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini tadi mampu memberikan pencerahan pada panjenengan, bisa sedikit banyak tahu. Oh, berarti nek aku ki sering marah-marah mungkin karena tangki cintaku kurang. Pulang ke rumah ngomong karo bapak, Pak, kowe iki jadi penyebab tangki cintaku entek loh. Diomongi, mungkin bapak ora ngerti. Di situ nanti jenengan punya kesempatan tablik. Emang apa tangki cinta kuwi? Jelaskan. Kae lo tandon. Nek tandonnya kosong ya airnya entek toh. Makanya kowe nek memang cinta karo aku, Pak, 1 buktikan.
kedua ojo nang bibir wae, action gitu Bu. Jadi hasil pengajian hari ini bisa nyebar ke siapa saja, jangan cuma jenengan aja yang tahu. Jadi itu ya ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkah untuk kita semuanya, bisa untuk lebih memperbaiki diri kita, tidak dalam rangka menunjuk orang lain, ya. Itu saja saya akhiri dulu apa yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.